Menurut pengakuan dari Rismon kepada saya, baik telepon maupun chat WA, mengatakan bahwa itu adalah AI. Lalu bagaimana dengan pendapat Roy? Mas Roy kan bersuara juga kemarin. Bahkan tadi saya lihat, mendukung 11.000 triliun persen laporan Pak JK. Ya. Dan beliau mengatakan itu AI. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Mbak React. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Guys, berikut ini ada seorang pengamat politik ya dari Bapak Aryo Bimo yang menganalisis atau menganalisa kira-kira alasannya kenapa sih kalau kalian lihat ya Pak JK ini buru-buru banget melaporkan Rismon atas dugaan ya beberapa hal gitu ya, karena memang Rismon ini yang terbaru itu kan viral gara-gara pernyataannya soal uang miliaran itu guys, yang sebenarnya makin kesini makin disebutkan juga dan makin banyak yang menduga bahwa video itu tuh sebenarnya AI, tapi udah terlanjur dilaporkan oleh Bapak JK. Nah, sikap yang terburu-buru ini kesannya itu sikap panik guys, makanya orang-orang bertanya-tanya kenapa kok bisa sepanik dan seburu-buru ini, padahal yang terbaru katanya laporannya bahkan ditolak gitu guys. Nggak tahu ya, mungkin karena kurang data atau seperti apa, karena memang belakangan kan dinilai bahwa video tersebut ternyata tuh cuma AI gitu guys, tapi udah dilaporkan oleh Bapak JK. Dan berikutnya kita akan dengarkan langsung ya pendapat dari Bapak Aryo Bimo, kira-kira alasannya kenapa sih, dan akan dilihat dari dua kacamata, kacamata politik dan juga kacamata hukum gitu guys. Karena kalau secara hukum ini adalah hal yang terlalu cepat dilakukan, tapi kalau secara kacamata politik ya memang ini mungkin ada tujuannya kenapa dilakukan seburu-buru ini. Coba kita perhatikan videonya. Ini dia. Memang laporan kita belum di ini. Nah, kan clear. Kan clear berarti belum ada LP kan? Iya. Jadi untuk Adinda Abdul Haji, menurut pengakuan dari Rismon kepada saya, baik telepon maupun chat WA, mengatakan bahwa itu adalah AI. Lalu bagaimana dengan pendapat Roy? Mas Roy kan bersuara juga kemarin. Bahkan tadi saya lihat, mendukung 11.000 triliun persen laporan Pak JK. Ya. Dan beliau mengatakan itu AI. Rismon nggak bersalah di persoalan itu, karena itu sifatnya repost. Orang mengomentari hasil sebuah tayangan video, maka tidak ada perbuatan pidana di situ. Kemarin itu belum ada laporan polisi. Belum ada laporan polisi yang utuh sehingga terbuat satu LP dari kedatangan Adinda Abdul Haji ke Bareskrim Mabes Polri. Jadi beliau ini masih konsultasi, berdiskusi, memberikan data-data, fakta, dokumen yang mereka yakini. Bentar, Ya. belum ada pelaporan sesungguhnya ya, baru berkonsultasi. Iya. Oke. Cuma karena memang ini delik aduan absolut, maka memang laporan kita belum di ini. Nah, kan Nggak clear. berarti- Kan clear berarti belum ada LP kan? Iya. Beberapa hari terakhir, muncul satu tuduhan serius. Nama Yusuf Kalla diseret ke dalam polemik ijazah Jokowi. Tuduhannya spesifik. Yusuf Kalla disebut mendanai Roy Suryo dan kawan-kawan sebesar 5 miliar rupiah untuk mempersoalkan ijazah Jokowi. JK membantah, dan sekarang ini bukan lagi sekadar pernyataan akan menempuh jalur hukum. Tim kuasa hukum JK sudah datang ke Bareskrim. Mereka membawa 3 video sebagai bukti awal. Dan yang dituju bukan hanya Rismon, tetapi juga 4 akun YouTube yang dinilai ikut memuat atau menyebarkan narasi yang menyudutkan JK. Sampai di sini, banyak orang langsung bereaksi. Ada yang bilang, ini wajar. Karena kalau nama seseorang diseret ke isu sebesar ini, tentu ia berhak membela diri. Tapi ada juga yang bertanya, kenapa cepat sekali? Kenapa seperti terburu-buru? Apakah ini langkah hukum yang tenang atau justru manuver lebih dulu sebelum narasinya membesar? Nah, sebelum kita ikut arus emosi, ada satu rem yang harus kita tarik dulu. Sumber tuduhan ini adalah video yang beredar. Dan sampai titik ini, yang paling tepat kita katakan adalah video itu belum terverifikasi. Belum jelas asli atau tidak. Belum jelas utuh atau tidak. Belum jelas konteksnya apa. Dan belum jelas siapa yang benar-benar mengucapkan pernyataan itu. Ini penting, karena kalau titik berangkatnya salah, maka seluruh analisis setelahnya ikut meleset. Jadi episode ini jangan dibaca dengan logika siapa benar, siapa salah. Belum. Yang lebih masuk akal adalah memakai logika bertahap. Logikanya, kalau benar, maka apa? Kalau tidak benar, maka apa?
Mari kita mulai dari kemungkinan pertama. Kalau video itu benar, utuh, dan memang berasal dari Rismond, maka konsekuensinya serius. Karena tuduhannya bukan opini yang samar, bukan sekedar kecurigaan umum. Ini tuduhan yang konkret. Ada angka, ada pihak yang disebut memberi, ada pihak yang disebut menerima, ada tujuan, dan menurut tim kuasa hukum JK, mereka melapor karena menilai ada pernyataan dari Rismond yang menyebut JK memberikan uang 5 miliar rupiah kepada Roy dan kawan-kawan. Kalau klaim seperti itu benar-benar diucapkan, maka beban pembuktiannya juga konkret. Harus bisa dijelaskan uangnya dari mana, mengalir lewat siapa, dan untuk tujuan apa. Kalau benar begitu, maka langkah JK untuk melapor masuk akal. Karena ini bukan lagi perdebatan politik biasa. Ini sudah menyentuh nama baik, integritas, dan tuduhan faktual yang harus dibuktikan. Tapi ada kemungkinan kedua. Kalau video itu memang merekam sesuatu yang nyata, namun dipotong, dijahit, atau dilepas dari konteksnya, maka masalahnya bergeser. Di situ yang menjadi persoalan bukan hanya isi ucapan, tapi juga cara ucapan itu dikemas dan disebarluaskan. Artinya, pihak yang harus diperiksa tidak otomatis berhenti pada orang yang disebut bicara. Bisa jadi yang lebih menentukan justru mereka yang mengedit, mengarahkan framing, dan menyebarkannya dengan konteks yang menyesatkan. Nah, dan update terbaru justru menguatkan kemungkinan ini. Karena langkah JK sekarang tidak hanya mengarah pada dugaan pengucap utama, tapi juga pada jalur distribusi kontennya. 4 akun YouTube ikut disebut dalam rencana laporan. Ada yang dinilai memuat narasumber dengan pernyataan yang dianggap tidak benar dan menyudutkan JK. Ada yang dituduh ikut menyebarkan pernyataan yang menurut kuasa hukum JK diduga dibuat oleh Rismond. Bahkan ada juga konten yang menurut mereka menuduh JK berencana melakukan makar. Jadi sekarang, kasus ini tidak lagi semata dibaca sebagai siapa bicara apa, tapi juga siapa menyebarkan apa, dan dengan framing seperti apa. Lalu, ada kemungkinan ketiga. Kalau video itu tidak autentik atau merupakan olahan sintetis, termasuk AI, maka kasusnya berubah total. Ini bukan lagi soal Rismond menuduh JK, tidak sesederhana itu. Ini menjadi soal siapa yang menciptakan realitas palsu, lalu mendorongnya menjadi konsumsi publik. Dan ini lebih berbahaya. Karena publik bukan hanya disodori tuduhan, publik disodori sesuatu yang tampak seperti fakta. Nah, di tengah semua kemungkinan itu, kubu Rismond juga sudah membantah. Menurut kuasa hukumnya, video yang beredar merupakan hasil olahan AI. Dan Rismond disebut tidak pernah menyebut nama Yusuf Kalla. Artinya sekarang pusat persoalannya bergeser. Tadinya fokus publik ada pada isi tuduhan. Sekarang fokusnya berubah ke pertanyaan yang lebih mendasar. Apa benar ada tuduhan langsung dari Rismond? Kalau jawabannya tidak, maka jalur analisisnya juga harus berubah. Kalau sumbernya saja belum pasti, maka menentukan siapa yang paling bertanggung jawab harus dilakukan secara sangat presisi. Dan ini bukan problem yang berdiri sendiri. Di Jakarta, kita baru saja melihat kasus lain yang kelihatannya administratif, tapi sebenarnya sangat mendasar. Ada warga melapor melalui Jaki, lalu respon tindak lanjutnya ternyata memakai foto AI. Pemerintah Provinsi DKI mengakui ada keliruan validasi. Kelurahan Kalisari akan ditegur, dan DKI menyatakan akan melarang penggunaan AI untuk bukti tindak lanjut pengaduan warga. Kenapa ini penting? Karena problemnya bukan sekadar ada foto editan. Problemnya adalah AI mulai masuk ke ruang yang seharusnya formal, prosedural, dan bisa diaudit. Warga melapor ke kanal resmi, artinya warga berhak berasumsi bahwa setiap respon yang mempunyai jejak kerja yang nyata. Ada aduan, ada tindak lanjut, ada bukti, ada verifikasi. Kalau bukti tindak lanjut saja bisa digantikan oleh output sintetis, maka yang rusak bukan cuma satu laporan warga. Yang rusak adalah kepercayaan terhadap prosedur. Dan disitulah benang merahnya dengan kasus DKI ini. Di satu sisi, kita melihat video yang belum terverifikasi sudah mendorong reaksi hukum dan politik. Di sisi lain, kita melihat bukti visual sintetis yang sudah sempat masuk ke kanal layanan publik. Dua-duanya memberikan pelajaran yang sama. AI boleh saja membantu kerja, tapi AI tidak boleh diam-diam menggantikan fakta yang seharusnya diverifikasi. Karena begitu prosedur formal mulai menerima simulasi sebagai bukti, yang kita hadapi bukan lagi sekadar hoax, tapi erosi akuntabilitas. Dan disinilah langkah Yusuf Kalla menjadi menarik untuk dibahas. Secara prosedural tentu JK punya dasar untuk marah kalau nama seseorang diseret ke isu sebesar ini dengan angka yang sangat spesifik dan efek reputasi yang sangat luas. Maka wajar bila ia ingin memulihkan nama baiknya melalui hukum. Dalam konteks itu, langkah melapor tidak otomatis salah. Justru update hari ini menunjukkan bahwa kubu JK ingin memberi sinyal bahwa ini bukan sekedar gertakan.
Ini langkah yang benar-benar sedang dijalankan. Tapi problemnya tidak berhenti pada pertanyaan, boleh atau tidak melapor? Problem yang lebih menarik adalah ini. Di sini ada benturan antara strategi hukum dan strategi politik. Strategi hukum menuntut kehati-hatian. Logikanya sederhana. Kalau sumber belum terverifikasi, maka identifikasi pelaku harus ditunda sampai cukup jelas. Kalau video itu belum pasti otentik, maka jangan terburu-buru memastikan siapa yang harus jadi target utama. Karena hukum pidana bukan hanya bicara tentang adanya kerugian. Hukum pidana bicara tentang ketepatan, siapa yang bertanggung jawab. Sebaliknya, strategi politik bekerja dengan cara berbeda. Dalam politik, menunggu terlalu lama juga berisiko, karena persepsi bisa mengeras lebih cepat daripada fakta. Begitu nama seseorang dikaitkan dengan tuduhan tertentu, publik tidak selalu menunggu verifikasi. Mereka cukup melihat pengulangan, dan pengulangan itu perlahan berubah menjadi semacam kebenaran sosial. Dalam logika ini, bergerak cepat sering dianggap perlu. Bukan karena bukti sudah lengkap, tapi karena narasi harus dipotong sebelum membesar. Jadi kalau dilihat dari kacamata hukum, langkah JK ini bisa dikritik sebagai sesuatu yang perlu ekstra hati-hati. Tapi kalau dilihat dari kacamata politik, langkah cepat itu bisa dibaca sebagai manuver untuk menutup celah. Bukan semacam reaksi emosional, tapi tindakan preventif agar namanya tidak terlanjur terkunci dalam satu persepsi. Dan justru dengan ikut memasukkan 4 akun YouTube ke dalam sasaran laporan, terlihat bahwa kubu JK tidak hanya ingin membantah isi tuduhan. Mereka juga tampak ingin memutus rantai penyebar narasi. Dan justru kalau kita membaca rekam jejak JK, pendekatan kedua ini terasa lebih relevan. Saya pribadi melihat posisi JK sebagai politisi. Sederhana saja, politisi yang sangat paham bahwa pernyataan publik selalu punya fungsi. Dulu, ia pernah sangat keras mengkritik Jokowi, bahkan sempat muncul pernyataan yang intinya menggambarkan kekhawatiran bahwa negara bisa kacau. Tapi ujungnya, ia justru menjadi wakil presiden Jokowi. Apa artinya? Artinya dalam politik, pernyataan keras tidak selalu berujung pada konfrontasi permanen. Kadang-kadang itu bagian dari positioning, bagian dari negosiasi, bagian dari pembentukan daya tawar politik. Karena itu terlalu polos kalau kita membaca semua pernyataan politisi seolah-olah murni ekspresi moral. Dalam konteks yang lebih dekat, JK juga cukup vokal mengkritik keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Ia bicara tentang netralitas, ia bicara tentang fairness, ia bicara tentang pentingnya pemilu yang jujur dan adil. Pada saat yang sama, ia juga bukan penonton netral. Ia punya posisi politik, ia punya preferensi politik. Jadi, kalau hari ini JK bergerak cepat terhadap tuduhan yang menyeret namanya ke dalam isu ijazah Jokowi, masuk akal kalau publik membacanya bukan hanya sebagai langkah hukum, tetapi juga sebagai manuver politik. Bukan berarti tujuan kepada JK lalu menjadi benar. Bukan. Justru sebaliknya. Langkah cepat itu bisa dibaca sebagai upaya untuk memastikan satu asosiasi politik tidak sempat tumbuh liar. Tapi tetap ada catatan. Kalau nanti terbukti video itu bukan autentik atau bukan berasal dari Rismon, maka pertanyaan berikutnya akan muncul. Apakah target reaksinya sejak awal sudah tepat? Apakah langkah yang cepat itu cukup presisi? Karena dalam hukum, cepat saja tidak cukup. Ia juga harus akurat. Jadi kesimpulannya sederhana. Kalau video itu benar, dan tuduhan itu memang datang dari Rismon, maka JK punya alasan kuat untuk menempuh jalur hukum. Kalau video itu hasil manipulasi atau AI, maka fokusnya harus bergeser ke pembuat, pengolah, dan penyebar konten palsu. Dan kalau situasinya masih abu-abu seperti sekarang, maka publik sebaiknya tidak buru-buru menyimpulkan seolah semuanya sudah terang. Karena di era sekarang masalahnya bukan hanya kebohongan. Masalahnya adalah ketika sesuatu yang belum terverifikasi diperlakukan seperti kebenaran. Dan dalam ruang seperti itu, yang bergerak lebih dulu seringkali bukan fakta, melainkan strategi. Saya Aryo Bimo, ini Masuk Akal. Oke guys, jadi seperti itu ya ternyata analisa dari Bapak Aryo Bimo. Dan memang kalau misalnya yang dilakukan oleh Bapak JK ini mungkin adalah sebuah refleks seorang politisi gitu ya, ketika melihat dirinya disenggol-senggol gitu ya. Karena mungkin akan berdampak ke reputasi politik guys. Tapi memang kalau kita lihat terlalu cepat juga bisa jadi salah sasaran juga, karena belakangan kan terkuak info bahwa katanya video Rismon ini adalah sebuah video AI gitu guys. Padahal udah terlanjur dilaporkan ya Rismonnya sendiri dan juga beberapa kanal YouTube yang dia duga ikut menyebarkan video tersebut guys. Menurut kalian sendiri bagaimana nih? Apakah sikap panik atau terburu-buru dari Pak JK ini ada kaitannya dengan atau mungkin ada hal yang ingin ditutupi atau bagaimana nih guys menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Mbak React. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!